Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Mumtazia dengan NIM belakang 063. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu perwakilan siswa MAN 11 Jakarta dengan saya Aisyah Azahra dan saya pada saat ini menduduki kelas 12. Baik, saya akan memberikan pertanyaan dari kuesioner gaya belajar siswa SMP atau SMA. Oke. Pertanyaan pertama, apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Ya. Oke. Apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengar penjelasan materi dengan baik? Ya. Apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja tersebut? Ya. Apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Ya. Oke. Apakah kamu mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Ya. Apakah kamu lebih menikmati belajar langsung praktik di bengkel daripada belajar di kelas? Ya. Apakah gambar-gambar, diagram, terus poster, dan wall chart sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Ya. Apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah mengingatnya? Ya. Apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraga? Tidak. Tidak. Oke, apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Tidak. Tidak. Apakah kamu senang mendengarkan siaran radio, musik, atau karaoke daripada menonton TV? Tidak. Apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Ya. Apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? Ya. Apakah kamu merasa mudah mengingat nama seseorang daripada wajah seseorang? Tidak. Tidak. Apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek di bengkel? Ya. Apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Tidak. Apakah kamu mendengarkan cerita jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku cerita? Ya. Apakah kamu jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Tidak. Apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu sedang belajar? Ya. Apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Ya. Apakah kamu melakukan hal-hal seperti mengetuk-ngetuk pulpen, mengunyah permen saat belajar? Ya. Apakah kamu suka ngobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon? Ya. Apakah kamu lebih suka berbicara lewat telepon daripada harus bertemu langsung dengan lawan bicara? Tidak. Apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu? Ya. Apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Tidak. Tidak. Apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Iya. Ketika kamu mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang, kamu akan lompat ke gerakan? Iya. Oke. Selanjutnya terdapat hasil penafsiran presentase Aisyah. Yang pertama, gaya belajar visual dengan hasil 77,78%, yaitu sangat membantu pemahaman belajar Aisyah melalui peta, konsep, diagram, dan catatan berwarna. Dan yang kedua, gaya belajar kinestetik 77,78%, Aisyah lebih nyaman belajar melalui praktik langsung dan cepat paham jika ada alat peraga sehingga sering bergerak saat belajar. Dan yang terakhir, gaya belajar auditorik yakni 66,67%, dengan mendengarkan musik atau podcast adalah cara yang jarang digunakan Aisyah dalam gaya belajarnya. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penafsiran, Aisyah pada gaya belajar auditori yakni 66,67% adalah metode yang paling jarang dan kurang efektif untuk digunakan. Akan tetapi, Aisyah memiliki gaya belajar kombinasi yang sangat kuat antara visual dan kinestetik yakni 77,78%, seperti saat ia menggunakan peta konsep, diagram, dan catatan berwarna, sekaligus terlibat dalam praktik, eksperimen, dan gerakan fisik saat belajar, sehingga menjadi gaya belajar yang paling efektif untuk digunakan.